Hari ke-14. Sudah 2 minggu lelaku ini kulalui. Seharian ini, dari pagi sampai maghrib, aku habiskan waktu di sekitaran Simpang 5. Sisa perjalanan tinggal seminggu lagi. Setelah Isya, aku kembali melangkah, mengikuti petunjuk jalan arah Purwodadi. Tengah malam, rasa lapar mulai mendera. Badan pun terasa lemas, sementara bekal tak ada. Zikirku tak lagi panjang, hanya Allah. Nasi, ya Allah. Kulangitkan doa itu berulang-ulang, lirih dan tulus dari perut yang keroncongan. Dan subhanallah, tak lama kemudian, di atas sebuah drum di pinggir jalan, aku menemukan bungkusan nasi yang dibungkus daun pisang. Seketika mulutku tersenyum, hati ingin menangis. Ya Allah, tapi kok cuma nasi saja ya Allah? Nggak ada lauknya? Batinku mengadu, meski sambil tertawa kecil sendiri. Memang tirakatku ini masih kelas ecek-ecek, kebanyakan ngeluh. Kata Kiai, doa itu harus lengkap dan jelas. Minta nasi, ya sebut juga lauknya. Beberapa langkah kemudian, ku dapati sebuah warung angkringan yang hampir tutup. Penjaganya memanggilku, lalu menawariku makanan. Dari kejauhan, kulihat seolah ia hendak memberikan lele goreng. Wah, cocok bro. Batinku semangat. Benar saja, aku diberi bungkusan makanan dan sebotol air. Alhamdulillah, ucapku penuh syukur. Wajahku pun tak bisa menahan senyum. Tapi begitu kubuka, ternyata bukan lele. Plak! Isinya adalah pisang sel yang digulung panjang. Mungkin dari kejauhan mirip lele. Atau mungkin perutku yang terlalu berharap sampai berhalusinasi. Tapi tak apa. Langsung kusantap nasi bungkus itu bersama lauk pisang sele. Saat perut lapar dan hati berserah, semua terasa nikmat. Bahkan hanya dengan Fanta pun bisa terasa seperti minuman surga saat haus di tengah terik. Kadang ketika kita terlalu terbiasa dengan kenikmatan, maka kenikmatan itu sendiri menjadi hambar. Tapi saat kita benar-benar membutuhkan, bahkan sesuap nasi dan segelas air menjadi karunia yang tak ternilai. Malam itu aku kenyang, dan aku tidur dalam rasa cukup. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang Maha Mencukupi. Malam yang diberkahi dan pelajaran dari tindian. Hari berikutnya, waktu seolah ku percepat hingga malam menjelang. Di depan sebuah masjid, aku duduk bersandar, menanti petunjuk Allah selanjutnya kemana harus melangkah. Tak lama, ada warung angkringan yang membuka pintunya untukku. Sang penjual, dengan senyum ramah, memberiku makan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kali ini tak ada lagi halusinasi. Benar-benar lele goreng. Lur. Bukan pisang sale menyamar. Dikasih 3 potong, ditambah nasi porsi jumbo dan es teh. Nikmatmu ya Allah, mana lagi yang hendak aku dustakan? Awalnya hanya kumakan setengah porsi, niat hati sisanya untuk sarapan esok pagi. Tapi setelah bungkusku tutup, entah kenapa, kubuka lagi. Si lele seolah berbisik, ayo, kami siap berenang di perutmu. Ya sudah, habis juga akhirnya. Perut kenyang, hati tenang, ku pejamkan mata dalam syukur. Namun malam itu, aku diuji kembali. Di tengah tidur, aku bermimpi buruk. Ketika ingin bangun, tubuhku tak bisa bergerak. Mataku terasa terkunci. Mulut ingin berteriak, tapi seakan keluh. Aku tahu ini. Atau istilah ilmiahnya sleep paralysis. Sebuah kondisi yang membuat jiwa terjaga tapi raga tertahan. Biasanya sebelum tidur, aku membaca amalan dari Kiai. Semacam password ruhani, agar jika ada makhluk halus yang mencoba mendekat, ia akan terbakar. Tapi malam itu, aku lupa. Dulu saat masih di rumah, aku sering sekali kena tindian, hampir setiap malam. Kadang ekstrim. Setelah berhasil bangun, mataku sudah terbuka dan tubuhku sadar, tahu, kembali lagi ke kondisi tindian, seperti ditarik paksa kembali. Saat sadar penuh, tubuh basah kuyup seperti habis berlari jauh. Upaya demi upaya kulakukan agar terbebas. Membaca Yasin sebelum tidur, bahkan memilih menginap di rumah teman hanya karena malas menghadapi tindian yang terus-menerus. Tapi anehnya, saat merantau bertahun-tahun, hanya sekali 2 kali aku mengalami tindian. Itu pun gara-gara batin iseng. Lama juga ya aku nggak tindian. Dan betul saja malam itu langsung kena. Ketika aku pulang kampung, kembali ke kamar yang dulu, kebiasaan tindian itu juga kembali. Hingga akhirnya aku bergabung dengan majelis Kiai. Suatu hari aku curhat kepada seorang santri pendiam, Mas Anto namanya. Santri dari Kebumen.
Wajahnya khas, berkumis tebal dan berambut gondrong. "Mas, aku sering kena tindien. Ada solusi nggak?" tanyaku. Mas Anto menjawab singkat. "Ya, disedot saja makhluknya ke tangan. Ucapkan dengan izin Kiai, Hu Allah. Bayangkan makhluk itu tersedot ke tanganmu." Aku terdiam, mencatat dalam hati. Beberapa hari kemudian aku kena tindien lagi. Tubuh terkunci, lidah keluh. Tapi aku teringat nasihat Mas Anto. Langsung kupanjatkan dalam hati. Dengan izin Kiai, makhluk yang menggangguku ini tersedot ke tangan. Allah. Tanganku seperti dilalui arus gelombang dahsyat, seolah menarik sesuatu dari tubuhku. Getaran itu benar-benar terasa, nyata. Begitu selesai, aku langsung terbangun total. Tanganku mengepal, seperti sedang menggenggam sesuatu yang baru saja disedot. Ini terus diapain ya? Spontan, aku arahkan tangan ke dinding kamar. Ku hantamkan tanganku ke tembok, berharap makhluk itu kembali ke tempatnya. Dan sejak malam itu, alhamdulillah, hingga kini aku belum pernah kena tindien lagi. Terima kasih, Kiai. Terima kasih atas ilmunya yang jadi pelita dalam malam-malamku. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menjaga hambanya, bahkan dalam tidur yang paling sunyi.